Sadarkah Anda, susunan batu di Borobudur bukanlah sekedar mahakarya arsitektur, melainkan peta rahasia menuju pencerahan batin sejati. Berdasarkan sejarah dan literatur spiritual, Candi Agung yang berdiri kokoh di tanah Jawa ini dibangun bukan sekedar sebagai monumen megah untuk dipandang mata, melainkan sebagai panduan visual dan spiritual bagi umat manusia untuk menemukan kedamaian mutlak. Setiap undakan, setiap sudut, dan setiap ukiran batu yang terukir dengan sangat teliti di sini mengandung makna filosofis yang mendalam tentang perjalanan jiwa manusia menuju kebebasan sejati. Dari pandangan udara, Candi Borobudur membentuk sebuah mandala yang sangat agung, yaitu sebuah diagram kosmis yang secara simbolis merepresentasikan alam semesta sekaligus pikiran manusia itu sendiri. Menurut ajaran agama Buddha, perjalanan menaiki candi ini melambangkan proses transformasi batin yang bertahap dan memerlukan kesabaran luar biasa. Melalui rute pradaksina atau berjalan berputar searah jarum jam, setiap peziarah diajak untuk merenungi kehidupan dan menapaki jalan spiritual setahap demi setahap menuju kebangkitan jiwa yang paling hakiki, melepaskan segala beban yang mengikat. Berdasarkan kitab suci dan ajaran luhur tersebut, alam semesta dan kesadaran manusia dibagi menjadi 3 tingkatan utama yang saling berkesinambungan. Ketiga tingkatan ini diwujudkan secara arsitektural di Borobudur sebagai Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ketiganya bukanlah sekadar pembagian ruang fisik, melainkan metafora dari pendakian spiritual yang harus dilalui oleh setiap individu. Perjalanan melintasi 3 ranah ini adalah perjalanan melepaskan belenggu ilusi duniawi menuju kebenaran absolut. Sebuah peta jalan yang menuntun manusia kembali kepada kemurnian asalnya yang tanpa noda. Tujuan akhir dari seluruh perjalanan spiritual ini adalah mencapai nirwana, sebuah keadaan batin yang sepenuhnya damai, bebas dari penderitaan, dan terlepas dari siklus duniawi. Menurut pandangan religius ini, nirwana bukanlah sebuah tempat fisik semata, melainkan sebuah kondisi kesadaran tertinggi yang bisa dicapai saat manusia menyucikan dirinya. Borobudur memandu kita untuk mengupas lapis demi lapis keegoisan dan hasrat duniawi, hingga akhirnya kita menemukan kekosongan yang justru berisi kebahagiaan abadi dan kebijaksanaan tak terbatas di puncaknya. Mari kita mulai perjalanan ini dari bagian paling bawah candi, yang dikenal sebagai Kamadhatu atau ranah hawa nafsu. Di bagian ini, kesadaran kita masih sangat terikat oleh berbagai keinginan duniawi, emosi, dan penderitaan. Bagian kaki candi yang tersembunyi ini menyimpan relief karma wibangga yang menggambarkan hukum sebab akibat. Menurut ajaran ini, setiap tindakan yang kita lakukan, baik maupun buruk, akan membuahkan hasil yang setimpal dan mengikat jiwa kita dalam jaring-jaring kehidupan dunia yang penuh dengan kefanaan. Di tingkat Kamadhatu ini, manusia seringkali dibutakan oleh kemelekatan terhadap harta, kedudukan, dan kepuasan indrawi sesaat. Berdasarkan pemahaman spiritual, selama kita masih berada di ranah ini, jiwa kita akan terus terombang-ambing oleh gelombang suka dan duka yang silih berganti tanpa henti. Borobudur dengan sengaja menyembunyikan sebagian besar relief Kamadhatu di balik batu-batu pondasi tambahan, seolah mengingatkan kita bahwa hawa nafsu seringkali bekerja di alam bawah sadar yang tersembunyi, mengendalikan hidup manusia tanpa disadari sepenuhnya. Melalui penggambaran hukum karma di dinding-dinding relief ini, ajaran agung mengingatkan umat manusia bahwa penderitaan berakar dari ketidaktahuan dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Setiap perbuatan buruk akan membawa penderitaan di masa depan, sementara perbuatan baik akan menanamkan benih kebahagiaan. Kesadaran akan hukum moral kosmis ini adalah langkah pertama yang sangat krusial dalam perjalanan batin. Kita harus berani melihat ke dalam diri kita sendiri, mengakui kelemahan kita,
dan memiliki tekad kuat untuk memutus rantai penderitaan tersebut. Saat seorang pencari kebenaran mulai menyadari siklus penderitaan yang berulang-ulang di ranah Kamadhatu, muncullah dorongan kuat untuk mencari jalan keluar. Pemahaman mendalam bahwa kesenangan duniawi hanyalah bersifat sementara dan ilusi belaka, merupakan titik balik kebangkitan spiritual seseorang. Kesadaran inilah yang memberi setiap individu keberanian dan kekuatan untuk mulai melangkah naik, meninggalkan bagian paling dasar candi yang lekat dengan intrik kehidupan, menuju tingkatan kesadaran yang lebih terang, lebih mulia, dan lebih murni di atasnya. Meninggalkan belenggu Kamadhatu, perjalanan dilanjutkan dengan menaiki tangga batu menuju tingkatan berikutnya. Transisi ini sangatlah penting karena melambangkan usaha sadar manusia untuk menundukkan dorongan insting liarnya. Menurut tradisi kuno, mendaki tangga ini membutuhkan kedisiplinan dan purifikasi batin yang sungguh-sungguh. Setiap anak tangga yang didaki adalah simbol dari rintangan batin yang berhasil dikendalikan. Semilir angin membawa harapan baru bahwa di tingkat selanjutnya, pikiran akan menjadi lebih jernih dan jiwa akan menemukan pijakan ketenangan yang lebih stabil. Kita kini memasuki Rupadhatu, atau alam rupa dan wujud. Di tingkat ini, manusia diasumsikan telah berhasil melepaskan hawa nafsu yang kasar. Namun, pikiran masih terikat pada bentuk, identitas, dan konsep material. Galeri-galeri Rupadhatu berbentuk lorong-lorong persegi yang dihiasi oleh ribuan panel ukiran relief yang sangat luar biasa indahnya. Berdasarkan teks suci yang terukir di sini, kita diajak untuk mempelajari kisah hidup para tokoh suci, dari awal mula pengorbanan mereka hingga mencapai kebijaksanaan paripurna, sebagai teladan sempurna. Lorong-lorong persegi yang menyempit dan diapit oleh dinding-dinding tinggi yang penuh relief ini dengan sengaja menciptakan suasana yang sangat khusyuk dan tertutup dari pemandangan luar. Secara filosofis, hal ini melambangkan proses meditasi dan introspeksi diri, di mana pikiran secara penuh diarahkan untuk fokus ke dalam. Mengikuti jejak-jejak kebajikan di dinding candi, peziarah diajarkan tentang pentingnya moralitas luhur, welas asih, dan pengorbanan tanpa pamrih. Ini adalah tahap pembinaan budi pekerti yang ketat sebelum jiwa benar-benar siap terbebaskan. Menurut ajaran kebijaksanaan di tingkat ini, kebaikan budi dan disiplin moral saja belumlah cukup untuk mengantarkan seseorang pada pencerahan sejati. Di lorong-lorong Rupadhatu, kita mulai melatih ketajaman pikiran melalui konsentrasi yang mendalam. Keterikatan pada benda-benda material perlahan-lahan diubah menjadi apresiasi terhadap nilai-nilai luhur kerohanian. Patung-patung agung yang duduk tegak dengan berbagai sikap tangan di ceruk-ceruk pelataran memberikan panduan hening tentang ketenangan, perlindungan spiritual, pembelajaran, dan meditasi sempurna yang patut diteladani oleh umat manusia. Dalam keheningan di sela-sela dinding Rupadhatu, setiap langkah yang diambil menjadi sebuah bentuk meditasi berjalan. Berdasarkan praktik kerohanian kuno, memusatkan perhatian penuh pada setiap tarikan napas dan langkah kaki akan sangat membantu menjernihkan pikiran dari kabut ilusi yang meresahkan. Selama berjalan memutar, peziarah perlahan meresapi setiap ajaran mulia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan melebur menjadi satu momen kesadaran tunggal yang hening. Hati menjadi semakin lapang seiring bergugurannya beban-beban duniawi yang selama ini menghimpit dada. Semakin tinggi tingkatan lorong Rupadhatu yang dilalui, semakin halus pula rintangan batin yang harus diatasi. Pada tahap ini, seseorang mungkin tidak lagi tergoda oleh harta benda, tetapi bisa saja terjebak pada kemelekatan terhadap pencapaian spiritualnya sendiri atau identitas egonya. Ajaran luhur ini dengan tegas mengingatkan
bahwa bahkan konsep tentang kesucian pun pada akhirnya harus ikhlas dilepaskan. Pengetahuan tertinggi di alam rupa ini adalah menyadari batasan dari pemahaman konseptual dan bersiap memasuki alam dimensi yang melampaui segala wujud. Tibalah saatnya untuk mengalami transisi arsitektural yang paling menakjubkan dalam perjalanan di Borobudur. Setelah sekian lama melewati lorong-lorong sempit berbentuk persegi yang membatasi pandangan, peziarah tiba-tiba melangkah keluar menuju pelataran terbuka yang sangat luas dan berbentuk lingkaran murni. Perubahan dari persegi menjadi lingkaran ini melambangkan lompatan kesadaran besar dari alam berwujud menuju alam tanpa wujud. Tidak ada lagi relief di dinding, tidak ada lagi batasan yang mengungkung. Semesta perlahan membuka wawasannya menuju ketidakterbatasan yang sejati. Selamat datang di Arupadatu, ranah pencerahan tanpa rupa. Di tingkat tertinggi ini, segala bentuk kemelekatan terhadap dunia material dan bahkan bentuk-bentuk konseptual telah sepenuhnya tertinggalkan di bawah. Berdasarkan ajaran filosofis terdalam, di alam ini jiwa manusia telah sepenuhnya merdeka dari ilusi dualitas kehidupan. Pelataran yang melingkar sempurna ini melambangkan kelengkapan alam semesta yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Langit terbentang tanpa batas, menyimbolkan kelapangan pikiran yang telah terbebas sepenuhnya dari segala prasangka dan ego diri. Di tingkat Arupadatu yang lapang ini, tidak ada lagi relief naratif yang menceritakan kisah-kisah dunia atau teladan moral. Kebenaran di tingkat ini dianggap terlalu agung dan teramat halus untuk bisa diwakili melalui gambar ataupun kata-kata. Yang hadir menyejukkan mata hanyalah deretan stupa berlubang yang tersusun rapi dalam susunan geometris melingkar. Bentuk stupa yang berongga ini memiliki makna religius mendalam, mengisyaratkan sebuah jembatan yang sangat halus bagi akal budi manusia untuk menyelami hakikat kekosongan yang melampaui segala pemahaman biasa. Jika kita menilik dengan seksama ke dalam celah-celah lubang stupa tersebut, kita akan mendapati sebuah arca suci yang tengah duduk diam dalam keheningan meditasi absolut. Arca yang berdiam di dalam pelukan bayang-bayang stupa ini melambangkan hakikat kejernihan sejati atau benih pencerahan yang sejatinya selalu ada bersemayam di dalam relung hati setiap manusia. Ajaran ini menegaskan sebuah prinsip agung, bahwa pencerahan sejati tidaklah dicari di luar diri, melainkan diraih dengan menyingkap tabir ketidaktahuan yang selama ini menutupi hati nurani kita. Semakin jauh langkah peziarah mendaki pelataran melingkar ini menuju pusatnya, semakin sedikit pula jumlah barisan stupa yang ia jumpai. Perjalanan akhir di Arupadatu sesungguhnya adalah suatu proses penyederhanaan eksistensi batin yang paling paripurna. Secara perlahan, seluruh gagasan yang tersisa tentang diri sendiri dan ilusi kepemilikan diluruhkan hingga tak berbekas. Menurut pemahaman filosofis yang murni, hanya pada saat bejana keakuan kita telah benar-benar kosong dan berserah diri, barulah kebijaksanaan semesta yang tak terhingga dapat mengisinya secara penuh dan seutuhnya. Hadir dengan kesadaran utuh di pelataran atas Borobudur akan senantiasa membawa kedamaian yang sama sekali tak terlukiskan oleh indera manusiawi. Suara bising dan kerumitan roda kehidupan dari bawah tidak lagi memiliki daya untuk mengganggu batin. Kondisi ini adalah perwujudan konkret dari samadhi, yaitu tingkatan konsentrasi meditatif tertinggi di mana pikiran berhenti berkecamuk dan menyatu luluh dengan harmoni kosmis. Bagi para pencari kebenaran sejati rohani, saat-saat ini menyadarkan bahwa hakikat terdalam dari segala realitas adalah keheningan, kedamaian, dan cinta kasih universal. Pada titik kulminasi mahakarya luar biasa ini, menjulanglah sebuah stupa induk tunggal yang sangat besar ukurannya, sengaja dirancang tertutup rapat tanpa lubang, memahkotai seluruh struktur monumen candi. Stupa sentral ini bertindak sebagai perlambang dari kebenaran tertinggi,
yang sama sekali tak terkatakan, yaitu realisasi absolut dari nirwana. Berdasarkan kesaksian sejarah spiritual, tidak terdapat arca apapun di dalam ruang tertutup stupa induk ini. Kekosongan wujud di puncak tertinggi ini mengajarkan pemahaman hakiki bahwa pencerahan paripurna adalah ketiadaan dari batas-batas ciptaan. Berhasil menapaki ruang batin menuju stupa induk mengisyaratkan tercapainya pembebasan yang paling sempurna. Peziarah telah sukses mengarungi lautan hawa nafsu kama dhatu yang penuh ilusi, memurnikan moral dan budi lewat ajaran rupa dhatu, serta melepaskan cengkraman keakuan di arupa dhatu. Menurut keyakinan mendalam ini, nirwana merupakan wujud sejati dari berakhirnya segenap penderitaan eksistensial, sebuah keadaan kejiwaan yang benderang, abadi, dan suci secara alamiah. Di titik pusat alam kesadaran ini, tak ada lagi ruang, tak ada lagi waktu, hanya ada kepenuhan yang absolut. Akan tetapi, pencapaian pencerahan batin sejati belumlah dianggap usai apabila tidak dibagikan kembali untuk menjadi terang bagi dunia di sekitarnya. Setelah mencecap pengalaman kebijaksanaan yang paling sublim di puncak sunyi Borobudur, setiap insan diwajibkan berjalan turun menginjakan kakinya kembali ke bumi realitas, membawakan hadiah kedamaian dan welas asih tak bersyarat. Berdasarkan esensi pengajaran luhur rohani ini, keluhuran sejati terwujud ketika kedamaian hati itu dipancarkan demi meringankan derita semua makhluk, menjadikan Borobudur selamanya sebagai mata air inspirasi bagi umat manusia.